Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Isa Putri dengan NIM G1C121006 dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Di sini saya akan mengulas kembali tentang bagaimana masuknya agama Islam ke Nusantara. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Di sini, di Indonesia, terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alamnya, dan hasil buminya yang cukup banyak. Dengan masuknya agama Islam tersebut, maka dimulailah peradaban Islam di Indonesia. Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad Hijriah, meskipun sifatnya masih dianut oleh bangsa asing dan belum ada pengakuan dari pribumi yang beragama Islam. Ada beberapa teori yang mengkaji tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Arab. Teori ini menurut teori ini uh, agama Islam pertama kali disebarkan oleh orang Arab itu sendiri pada saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Yang kedua yaitu teori Cina, di mana teori ini sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina berbarengan dengan jalur perdagangan. Nah, ini sangat efektif yaitu dengan jalur perdagangan. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Yang keempat yaitu teori India. Teori ini tuh menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara itu bukan langsung dari Arab, melainkan dari India dulu pada abad ke-13. Habis itu ada strategi penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu jalur perdagangan atau pelayaran. Hal ini disebabkan karena dalam Islam tidak ada pemisahan antara aktivitas perdagangan dengan kewajiban mendakwah Islam. Selain itu, para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut. Tentunya ini sangat menguntungkan karena dalam tradisi lokal, apabila seorang raja menganut agama Islam, maka secara otomatis keseluruhan rakyatnya menganut agama Islam. Yang kedua yaitu jalur dakwah. Contoh dari jalur dakwah yaitu yang dipraktekkan oleh Wali Songo. Yang ketiga yaitu jalur perkawinan atau pernikahan. Para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan yang cantik, tertarik untuk menjadi istri-istri saudagar tersebut. Nah, sebelum mereka menikah, mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, maka terciptalah lingkungan yang makin luas sehingga timbulnya kampung-kampung, daerah-daerah, bahkan kerajaan-kerajaan muslim. Selanjutnya yaitu jalur pendidikan. Dalam proses pendidikan, baik pesantren maupun pondok diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, bahkan ulama-ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapatkan pembelajaran atau pendidikan tentang agama Islam. Nah, setelah mereka keluar dari pesantren atau pondok tersebut, mereka pulang ke kampung masing-masing kemudian berdakwah dari tempat satu ke tempat lainnya untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Jalur kedua yaitu jalur kesenian. Dakwah atau penyebaran agama Islam melalui kesenian yang paling terkenal dengan pertunjukan wayangnya. Karena pada saat itu pertunjukan wayang sangat disenangi oleh masyarakat di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan agama Islam cepat berkembang di Indonesia. Menurut Dr. Adil Muhammadin menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan Islam cepat berkembang di Indonesia. Antara lainnya, 2 faktor yang menyebabkan Islam cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor agama.
Faktor agama yaitu kaidah Islam itu sendiri dan dasar-dasarnya yang memerintahkan menjunjung tinggi kepribadian dan meningkatkan harkat dan martabatnya. Menghapus kekuasaan kelas rohania seperti Brahmana dengan sistem kasta yang dihajarkan oleh agama Hindu. Dulu tuh di Indonesia masih menerapkan sistem kasta seperti kasta Brahmana, kesatria, dan lain-lainnya. Jadi itu dihapuskan dan bisa mempercepat. Yang kedua yaitu faktor politik. Faktor politik yang diwarnai oleh pertarungan dalam negeri antar negara-negara dan penguasa-penguasa di Indonesia, serta oleh pertarungan negara-negara bagian itu dengan pemerintah pusatnya yang beragama Hindu. Hal tersebut mendorong para penguasa, para bangsawan, dan para pejabat di negara-negara bagian tersebut untuk menganut agama Islam, yang dipandang mereka sebagai senjata ampuh untuk melawan dan menumpahkan kekuatan Hindu. Jadi mereka yang bukan agama Islam karena ingin menang, jadi masuk agama Islam untuk menumpahkan agama Hindu, agar mendapatkan dukungan kuat dari seluruh lapisan masyarakat. Hal itu dapat dibuktikan hingga kini bahwa apabila semangat keislaman dibangkitkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, baik di Sumatera, Jawa maupun di pulau-pulau yang lainnya, dengan mudah sekali seluruh kekuatan dan semangat keislaman itu akan bangkit serentak untuk kekuatan yang dahsyat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang masuknya agama Islam ke Indonesia ataupun ke Nusantara. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.